Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil wa bisanad muttasil al-imam al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa adama naf'a ulumihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la tasruq wa tanaza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana washfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir masuk surga, badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, halaman 125 ya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubin ya Mu'in ya Rahim ya Wadud al-Ghani bihalalika an haramika wa bidu'atika an ma'asiyatika wa badika amman siwak. Semua sunnah ada Jum'ati ra'ataini aw arba'an aw sitan aw masnan Fa'ulu dalika ma'rubi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ahwali fi ahwalil mukhtalifah. Summa yazidul masjidal maghribi aw ilal asr Bagusnal muraqabati sa'ati Bish'ati syarifati fa'ina muhammadun Fi jami'il yawmi ma'asaka an tudikaha Wa anta khasimun billahi ta'ala mutadarimun Wa la nahduru fil jami'i majalisal hilaki Wa la majalisal qasasil bal majlisal ilmi nafi'i
وهو الذي يزيد في خوفك من الله تعالى ويدرس من رغبتك في الدنيا فكل علم لا ينفعك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعواد عليك من فاستعن بالله من علم لا ينفعك وأكثر الدنيا عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند المغرب وعند الإقامة وعند صعود الخطيب المنبر وعند قيام الناس إلى الصلاة ويوشك أن تكون الساعة الشريفة في بعض هذه الأوقات واجتهد أن تتصدق في هذا اليوم بما تقدر عليه وإن قل فتجمع بين الصلاة والصوم والصدقة والقراءة والذكر والاعتكاف والعبادة. Ya, bagus. Bacaan masih ada. واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة لآخرتك فعساه أن يكون كبرة لبقية Usbu'. لبقية الأسبوع. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya, kita kaji malam ini. Bab yang sedang kita bicarakan adalah adabul jumu'ah. Apa yang bagus dilakukan ketika kita memasuki hari Jumat. Sudah dibahas pada pengajian yang lalu, kalau kita masuk ke masjid di hari Jumat sebaiknya lebih awal bagi laki-laki ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid dilanjutkan dengan memperbanyak tilawah, zikir, doa, munajat, istighfar, sholawat dan lain-lain. Kalau udah selesai dengarkan khutbah, kita sholat. Sholatnya 2 rakaat. Setelah selesai sholat, disunahkan membaca surah Al-Fatihah 7 kali. Ingat ya. Jadi sebelum ba'diyah, habis sholat, salam, baca Fatihah 7 kali. Baca Al-Ikhlas 7 kali. Baca Al-Falaq 7 kali. Baca Anas 7 kali. Supaya apa? Ya'simuka minal jumu'ah ila jumu'ah. Allah menjaga kita dari Jumat itu ke Jumat depan. Dijaga dari penyakit, dijaga dari bencana, dijaga dari segala macam yang tidak menyenangkan. Wa yakunu hirzan laka minasyaitan. Terpelihara dari gangguan syaitan. Ya, bagus tuh Pak ya. Habis sholat itu selesai salam kanan salam kiri, membaca tadi Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, supaya dijaga dari gangguan syaitan. Oke, bahasa ini aja ya. Tilawah. Satu Al-Fatihah 7 kali. Benar ya? Benar. Yang kedua Al-Ikhlas 7 kali. Yang ketiga Al-Falaq 7 kali. Yang keempat An-Nas 7 kali. Tujuannya apa? Ini hirzan minasyaitan, terpelihara dari gangguan syaitan dari Jumat ke Jumat yang depan selama seminggu. Jadi bagus Pak ya. Udah selesai gini baru ya, langkah yang kedua sekarang baca doa.
Apa doanya? Jadi ya, Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, ya Ghaniyu ya Hamid, yang maha kaya. Allah maha kaya dibandingkan seluruh alam semesta. Ya Hamid, lagi maha terpuji. Jadi Allah bukan cuma maha kaya tapi juga maha terpuji. Ya Mubdi'u, yang menciptakan segala makhluk ini. Semua makhluk yang ada ini, langit, bumi, manusia, malaikat, semua yang ada di alam semesta itu ciptaan Allah. Allah lah yang memulai menciptakannya. Ya Mu'id, katanya, Allah juga yang mengembalikan makhluk itu. Kita nanti akan dikembalikan menghadap Allah. Ya Rahim, yang maha penyayang. Ya Wadud, yang maha mencintai. Ini penting semua nih. Ya, Ghaniyu, Hamid, Rahim, Wadud, penting semua, bagus semua. Ini permintaannya baru. Cukupkanlah padaku ya Allah, gitu. Minta dicukupkan. Apanya? Dihalalkan dengan rezeki yang halal. Bagus banget nih doa. Cukupkanlah aku ya Allah dengan rezeki yang halal. An haramika, dari yang haram. Jadi kalau saya dihadapkan dengan dua hal, ini haram, ini halal, tunjukkan yang halal ya Allah, gitu maksudnya. Bimbinglah saya supaya memilih yang halal, gitu. Wa bi ta'atika an maksiatika, bimbinglah aku untuk berbuat taat kepada kamu daripada maksiat kepada Engkau ya Allah, gitu. Jadi kalau dihadapkan dengan pilihan ini taat, ini maksiat, bimbing saya supaya taat, gitu. Jelas? Bagus banget nih. Bapak nih, ibu nih, dibimbing Allah untuk berbuat taat, padahal bisa juga berbuat maksiat. Jam segini mungkin kulineran, nonton bioskop, atau jalan-jalan, macam-macam bisa aja. Tapi Bapak dan Allah, Bapak dan Ibu oleh Allah diarahkan ngaji. Itu dibimbing kemana itu? Itu karena rekil kehendak Allah. Wa fi fadlika amman siwaka, dengan karuniamu ya Allah terhindar dari yang lainnya. Bagus banget sih doa Rasulullah. Gitu ya, baca doa mohon kecukupan, doa memohon kecukupan. Ada aja rezeki itu. Kalau belum hafal, dipoto aja. Ya. Baik. Kalau sudah membaca doa, lu apa langkah berikutnya? Gitu. Tsumma sholli ba'dal Jumu'ah. Kemudian lakukanlah sholat sesudah Jumat. Ya. Apa itu? Sholat ba'diyah. Rakaatain, 2 rakaat paling sedikit. Au arba'an, atau 4. Seperti pernah kan Nabi pernah bersabda, rahimallahu rajulan, Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang, sholat qabla zuhri arba'an wa ba'du arba'an. Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat dan setelah zuhur 4 rakaat, dua-dua gitu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagus tuh. Mohon maaf ya, apalagi kita mohon maaf sudah tidak terlalu banyak kesibukan dengan kesibukan lain. Kerjain ini begini-gini. Apalagi kita senang-senang udah dulu waktu muda. Makan-makan enak udah waktu masih muda. Jalan-jalan udah waktu masih muda. Sekarang udah fokus Allah udah. Ausiptan, bahkan 6 katanya.
6 rakaat. Matna caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Jadi kerjakan nih. Yang ketiga, sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat, boleh 4 rakaat atau 6 rakaat. Caranya 2 rakaat salam. Nah, bagus nih. Baik. Fakul dzalika. Nah, pertanyaannya dari mana tuh gitu sumbernya? Maka semuanya itu kata Imam Ghazali marwiyun, telah diriwayatkan an Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW di ahwalin mukhtalifah, pada situasi yang berbeda-beda. Jadi hadisnya tentang sholat habis Jumat itu ada 2, 4 atau 6, itu dalam occasion atau dalam keadaan yang berbeda-beda. Pernah Nabi mengatakan sholatlah habis Jumat 2 rakaat. Di kesempatan lain bilang sholatlah 4 rakaat, itu seterusnya. Karena ada semua hadis itu, maka Imam Ghazali merangkum. Kalau bisa paling sedikit 2 rakaat. Kalau bisa 4 bagus dong. Gitu. Kalau bisa 6 lebih bagus lagi. Gitu. Jelas? Terus di mana peran ibu-ibu? Ibu peranannya di mana? Sementara ibu-ibu kan tidak sholat Jumat. Peranan ibu-ibu adalah menyediakan segala sesuatu bagi terlaksananya setelah suami pulang dari masjid sholat Jumat, ngapain? Makan bersama. Sunnah tuh. Disunahkan bagi wanita menyediakan segala hal yang terkait dengan makan siang bersama. Sunnah itu. Karena itu hari raya mingguan. Ada hari raya mingguan, ada hari raya tahunan. Yang mingguan ya hari Jumat itu. Gitu. Sediakan makanan yang berbeda dengan hari biasa. Kalau biasa ikannya kecil, kalau Jumat gede. Nah karena gede yang ngasih gedean dong. Gitu. Sudah itu makan sama-sama. Suami pulang, ibu sudah menyambut dengan tutup meja kan, sudah tersedia makanan, kita ajak makan sama-sama. Kalau ada anak, ada cucu, kalau bisa menantu, makan sama-sama. Di Timur Tengah kalau Jumat libur itu, makan sama-sama. Baik. Jadi ada bagian ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu begitu tahu suami bakal pulang udah siap-siap, makanan udah tersedia, dandan udah rapi. Jelas ya? Summa kemudian katanya, lazim al-masjid ilal maghrib. Engkau menetap di masjid sampai maghrib atau katanya sampai asar. Ini kalau dalam keadaan tertentu. Misalnya kalau bapak rumahnya jauh dari masjid, kita tinggal di sini, sholatnya di Mekah, gitu. Misalnya dalam rangka umroh, dalam rangka haji, ya kalau pulangnya jauh ya tunggu aja sampai asar, gitu. Dan asar baru pulang. Gitu. Kalau rumahnya dekat, masjidnya di sini, rumahnya di situ tuh. Jalan apa tuh? Di Kelapa 2 sini. Ya pulang aja, gitu, pulang makan bersama keluarga. Wakun katanya, dan jadilah husnul muraqabah, orang yang bagus katanya muraqabah dalam mengintai lisaah asyarifah, mengintai katanya waktu yang mulia.
Nah, ada waktu-waktu dalam 24 jam yang as-sa'ah asy-syarifah, waktu yang mulia. Yang mana boleh jadi asar hari Jumat, itu waktu yang mulia. Fa'innaha, karena sesungguhnya kata Imam Ghazali, fa'innaha mubhamatun fi jamil yaum. Saat itu katanya disamarkan Muhammad fi jamil yaum, pada setiap hari Jumat. Boleh jadi habis asar itu justru yang mustajab gitu. Boleh jadi habis asar itu, pada saat asar itu waktu yang mulia. Ini kita nggak tahu, memang sengaja yang diberitahu supaya kita berusaha mengisi waktu Jumat itu dengan amal soleh. Jangan dihambur-hambur mahal itu. Kenapa? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Dalam seminggu itu yang paling mulia hari Jumat. Nah, gunakan hari Jumat untuk sebesar-besar ibadah pada Allah. Fa'asaka, maka mudah-mudahan Anda katanya antudrikah, katanya dapat menemukan saat itu. Wa anta khasyu'un lillahi ta'ala, sedangkan engkau sedang khusyuk kepada Allah Ta'ala. Jadi kita diminta untuk jeli apa ya, mencari waktu yang mulia. Apaan? Boleh jadi asar. Karena itu dijagain gitu. Jangan sampai asar itu lagi tidur. Kita kamu itu? Asar bagus tuh. Ya, kita jaga nih dengan sholat tepat waktu. Supaya apa? Pas asar itu kan waktunya malaikat malam dengan malaikat siang sedang bertemu tuh gitu. Begitu selesai sholat asar, malaikat siang naik langit, lapornya kepada Allah, ditanya sama Allah, ma fa'ala abdi inda tarki, apa yang dilakukan hambaku ketika engkau tinggal dia? Kata malaikat, lagi sholat ya Allah. Oh, bagus banget kondisinya tuh orang. Apa yang dikerjakan hambaku ketika kamu tinggal? Lagi tidur ya Allah ya. Jadi mencetak kondisi yang bagus. Jaga. Kan boleh jadi asal itu justru katanya gitu. Jadi selalu muraqabah. Nah, ada namanya al-muraqabah. Al-muraqabah. Bisa'atil syarifah. Mesti bisa muraqabah tuh ngincang ya? Ngintai gitu. Mana boleh jadi asar ini justru yang mulia nih gitu. Jangan ditinggal, jangan dilepas, jangan dibiarkan. Nah, wa anta khasyun lillahi ta'ala, sedangkan engkau sedang khusyuk kepada Allah Ta'ala. Mutadzallilun, lagi merasakan hina di hadapan Allah. Gak apa-apa, menghinakan diri di hadapan Allah bagus dong. Malah jelek kalau menyombongkan diri. Ini kepala yang mahal ini ditaruh di bawah buat Allah. Mutadarriun katanya, yang mengikhlaskan dalam berdoa. Wala tahduru fil jami' majalis al-hilak. Janganlah engkau hadir di masjid jami' katanya, atau di majelis-majelis orang pada kumpul-kumpul. Bisa tak kau nggak? Karena banyak orang pada ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong. Ada nggak nongkrong-nongkrong? Ada ya. Itu nggak boleh. Nongkrong, ngobrol-ngobrol, hindarin gitu, hindarin begitu-begitu.
apalagi hari Jumat, waktunya terbatas gitu. Wala majalisal qasas katanya, majelis orang pada cerita-cerita, dihindari tuh katanya gitu. Kenapa? Kalau orang cerita-cerita itu mulai ceritanya baik, ujungnya nyeritain orang. Coba deh. Kemarin ngaji nggak? Ngaji. Apa kitabnya? Bidayah Hidayah. Soal apa sih? Begini. Lama-lama si Anu datang nggak? Udah berapa hari nggak datang nih? Gitu. Nah mulai deh dugaannya macam-macam. Apalagi tuh nyeritain orang yang jelek-jelek, aduh nggak bagus. Alhamdulillah. Hindari katanya. Nah terus yang diarahkan tetapi katanya majelis ilmu nafi, hadirilah majelis ilmu yang bermanfaat. Jadi kata Imam Ghazali, menggunakan waktu antara asar dengan maghrib gitu, gunakan waktu asar sampai maghrib. Apa tuh majelis ilmu? Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Banyak majelis ilmu, dari asar sampai maghrib banyak. Ada kan pengajian habis asar. Kalau di Mekah atau di Madinah ada tuh, habis asar nunggu maghrib ada pengajian, ada kajian tafsir, ada kajian fikih, ada kajian akhlak, ada kajian hadis, banyak sana. Gitu. Nah bermanfaat nih, gitu. Bagaimana bisa tahu itu ilmu bermanfaat? Ada 3 ukurannya. Kalau ilmu itu bermanfaat buat kehidupan dunia, kalau buat keseharian kita berguna dia, gitu. Yang kedua, ada manfaatnya buat agama. Kalau kita menguasai ilmu itu, agama makin bagus, gitu. Dan yang ketiga, manfaat buat akhirat. 3 nih. Kenapa? Mahal, pahalanya besar hari Jumat. Pertanyaannya, kalau di sekitar kita nggak ada pengajian dari asar sampai maghrib, gitu. Kayaknya jarang pengajian habis asar sama maghrib, yang ada juga habis isya, malam Sabtu, kan gitu. Jadi gimana? Manfaatkan antara asar sampai maghrib dengan apa? Membaca kitab-kitab. Banyak kan, tafsir ada, fikih ada, hadis ada. Baca gitu, murajaah, mengulang kembali, mereview kembali, gitu. Itu menanamkan kepada kita manfaat, gitu katanya. Nah ilmu bermanfaat itu tandanya apa? Wa huwallazi yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala. Ilmu itu bermanfaat ialah ilmu yang menambah rasa takut pada Allah. Kalau ilmu itu kita pelajari menimbulkan rasa takut pada Allah, bermanfaat. Wa yanqusu, dan mengurangi min rahbatika fid dunya, kecintaanmu pada dunia. Udah muncul nih tasawufnya. Jadi ilmu disebut bermanfaat kalau menurut Imam Ghazali ini 2 katanya, menambah rasa takut pada Allah dan mengurangi cinta berlebihan pada dunia. Nah, ukuran satu, menambah
Yang kedua, mengurangi cinta dunia. Ini raghbah di dunia. Nambah rasa takut nggak gitu. Kalau kita belajar mungkin tambah rasa takut pada Allah gitu. Makin mengurangi kecintaan berlebihan kepada dunia gitu. Ya, jadi cinta dunia kalau berlebihan jelek. Mana ukurannya orang cinta dunia berlebihan? Udah maghrib masih muter aja kerja sampai ninggalin sholat maghrib, nah itu cinta dunia berlebihan. Ya, jadi mesti mulai ya, ke arah yang mengurangi kecintaan berlebihan. Bahwa kita bekerja di dunia, mencari nafkah, bekerja di kantor, dagang, usaha macam-macam bagus, tidak dilarang bahkan wajib. Cuma jangan gara-gara mencari nafkah meninggalkan sholat, gitu. Jangan gara-gara mencari nafkah meninggalkan ibadah, jangan dong. Itu yang dilarang. Fakullu ilmin, katanya, maka setiap ilmu la yad'uka minad dunya ilal akhirah, yang tidak menyeru kepada kamu dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat kalau tidak membuat kita tambah dekat kepada kecintaan akhirat. Kalau bermanfaat ya, kalau nggak bermanfaat tadi lebih demen pada dunia, meninggalkan akhirat, bahaya Pak. Mohon maaf ya, apalagi umur bertambah nih. Iya betul ya, umur banyak, sewaktu-waktu bisa berhenti tuh umurnya, jangan dibuang-buang gitu. Kan jantung kita kan kembang kempis gitu, biar kita tidur juga dia kembang kempis dia. Kalau Allah bilang stop, maaf, biar kumis melintang dada berbulu. Kalau jantungnya berhenti ya kaku dia. Kalau gitu gimana? Hati-hati gitu. Begitu masuk waktu sholat rebut gitu. Kalau udah sholat tenang gitu. Jangan dibiarkan. Baik. Fal jahlu a'wadu 'alaika minhu fasta'in billah min ilmi la yanfa'. Maka tidak punya ilmu atau bodoh dari ilmu itu adalah lebih bermanfaat. Minhu kepadanya, fasta'in billah, maka katanya bermohonlah kepada Allah, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu. Ada kan doanya? Allahumma, katanya, ya Allah ya Tuhan kami, inna na'udzubika, kami berlindung kepada Engkau, min ilmin la yanfa', berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak punya rasa takut, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Bagus tuh. Jadi minta perlindungan pada Allah dari 3 hal. Satu, ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut pada Allah. Yang ketiga, dari doa yang tidak dikabulkan. Bagus. Sampai situ. Terus Imam Ghazali ngasih tahu lagi, waqtil doa inda tulu'i syamsi, berbanyaklah berdoa di waktu tulu'i syamsi, terbit matahari, dari pagi. Kapan? Waktu isyraq suruh lama. Itu apa bilangnya? Ada nggak isyraq? Ada ya.
Isyraq. Itu kan terbit matahari. Baca doa situ, gitu. Banyakin, minta dijaga dari berbuat yang salah, dari berbuat dosa. Mohon pada Allah akan ditunjukkan rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat, gitu. Dibimbing kepada jalan-jalan yang taat pada Allah. Minta, silakan katanya gitu. Wa inda zawal, dan ketika katanya zawal, gelincir matahari, zohor gitu. Wa idal ghurub, dan waktu terbenam matahari menjelang maghrib. Doa tuh bagusnya. Jadi kalau mau maghrib, yang bagus kata Imam Ghazali, siap-siap gitu. Misalnya maghrib jam 6 kurang 5 menit, setengah 6 udah siap wudu. Amin. Siap wudu, udah siap-siap. Menjelang masuk waktu maghrib, berdoa pada Allah. Wa idza iqamah, dan ketika qomat, begitu selesai qomat doa tuh. Mustajab tuh. Ada kan? Wa idza su'udul khatib, ketika khatib naik ke mimbar. Dia jalan mau naik ke mimbar, apa dia jalan kita doa. Sebentar, sekejap. Tapi mahal. Jelas? Wa inda qiyamin nas, ketika berdiri orang-orang ila sholah, akan melakukan sholat. Jadi begitu sudah selesai khatib, selesai khutbah, kan qomat kan? Qomat tuh berdiri. Nah pada waktu berdiri siap-siap sholat di situ minta sebelum takbir. Kenapa? Itu waktu yang mahal. Misalnya, ya Allah berikanlah kepada saya afdhala ma tu'tiya min ibadika sholihin, yang terbaik ya, apa yang kau berikan pada hambamu yang soleh. Yang soleh siapa? Nabi-nabi, rasul-rasul. Kalau sholat khusyuk, mintalah kepada Allah supaya diberi kemampuan khusyuk dalam sholat. Gitu katanya. Jadi ada waktu-waktu yang mahal. Ada waktu-waktu yang mahal. Yang strategis. Satu, ketika terbit matahari. Yang kedua, ketika gelincir matahari. Ketika terbenam matahari. Silakan doa. Jadi kalau kita ngaji gini banyak dikerjain. Orang kan menganggap ya, ngapain lama-lama di masjid, nganggur aja. Ya karena nggak tahu yang dikerjain. Kalau kita tahu yang kerjain banyak ternyata ini, kerjaan gini aja udah habis waktu. Kata Imam Ghazali, ya, itulah waktu-waktu yang as-sa'ah asy-syarifah, waktu yang mulia katanya gitu. Fi ba'di hadhil awqat, ya, terdapat pada sebahagian waktu-waktu itu. Ada riwayat lain mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ada kan? Khutbah pertama selesai, dia duduk dia. Nah waktu dia duduk, jamaahnya jangan diem, doa, minta sebentar, cuman kali nggak sampai 2 menit ya. Dia duduk, dia istirahat. Si khatib baca Al-Ikhlas 3 kali. Bangun. Nah waktu dia lagi duduk istirahat, kita doa makmumnya nih. Gitu. Nah, wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah katanya. Anta tasaddaqu fi hadzal yaum, engkau memberikan sedekah pada hari ini gitu. Bima taqdiru alaihi, dengan perkara yang engkau mampu memberikannya. Jadi disunahkan kalau Jumat banyak sedekah.
Jumat banyak. Bahkan ada Jumat berkah kan? Iya. Ya. Orang mau nyediain makanan nih, ya. Dari si A, nyediain makanan, si B, nyediain makanan buat apa? Buat orang yang selesai sholat Jumat. Mungkin saya pernah cerita sini ya. Saya kalau ada tuh jemaah saya malam Kamis, saya ngajar malam Kamis. Orang COVID-19 kan susah hidupnya. Gak boleh keluar, gak boleh ini, gak boleh macam-macam. Dia malah beli Alphard. Itu bapak itu beli Alphard ya. Terus begitu beli Alphard, dia bilang sama sopirnya, bawa ini ke rumah Pak Ustadz. Biar dia naik dulu katanya gitu, biar dia doain di mobil. Kebetulan pas lihat pengajian, pas malam Kamis. Jadi masih wangi mobilnya. Wangi baru. Ya, meskipun saya nggak punya Alphard, tapi nyobain Alphard baru. Dia belum naik deh yang punya. Saya dulu tuh naik. Tidak boleh keluar, tidak boleh macam-macam. Kalaupun keluar juga mesti pakai apa tuh? Ya. Dia malah beli Alphard. Apa sebabnya? Oh ternyata ada sebabnya. Si bapak ini kalau pengajian malam Kamis, semua yang ngaji itu dikasih roti. Dibilang di Holland Bakery. Holland Bakery satu-satu. Satu-satu kasih semua, sama minumnya sekalian. Kalau Jumat, seluruh jamaah yang sholat itu disediakan makan sama dia. 300-an sampai 400 orang. Dibikin nasi kotak itu. Dia semua. Tiap Jumat, tiap malam Kamis. Ternyata duitnya nggak habis, malah nambah gitu. Kalau pakai hitung-hitungan kan, kalau 400 orang, kalau satu nasi kotak berapa duit? 25.000. Kalau 400 berapa duit? 10 juta kan? Ya nggak? 10 juta. Tiap Jumat Tiap Jumat. Belum malam Kamis. Kalau bakery satu-satu, kalau minumnya satu botol. Ada hampir 80 sampai 100 orang. Biaya itu sama dia. Padahal dia bukan pedagang, bukan akuntan publik. Tapi berkah dari mana-mana tuh, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang ada di daerah juga kita sama dia, duitnya nggak pernah habis. Sedekah, kedengeran? Ini aja cuma 2 orang. Kalau kita kan ngitungnya kan, kalau kita punya uang 100.000, kita kurang 20.000 atau 30.000 kan kurang nilainya. Tinggal 70.000. Kalau menurut agama, menurut Nabi, mana kosomalun bisodakotin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta seseorang dengan sebab dikeluarkan sedekahnya, justru bertambah dan makin bertambah. Itu fakta itu bapak itu. Dia bukan ketua masjid, tapi dia senang gitu. Orang Arab. Bukan. Orang Pekalongan. Jawa. Dia nyuruh nanya sih. Baik. Artinya kalau dianjurkan supaya sedekah, jangan takut gitu. Ternyata sedekah itu membawa berkah. Bima yaqdiru alaihi, dengan perkara yang engkau mampu padanya. Sedekah sekedar mampunya. Kalau nggak mampu ya nggak dipaksa sama sedekah, sunnah. Wa in qalla, meskipun hanya sedikit, meskipun cuma sedikit, tapi mau sedekah. Bukan banyaknya, tapi ikhlasnya. Sesuai dengan kemampuannya. Fatajma'u baina sholati, maka engkau mengumpulkan antara sholat Jumat, wassaum dan berpuasa, wassadaqah dan sedekah, wal qiraah dan membaca Quran, wal zikri dan zikir, wal i'tikaf dan i'tikaf, wal ribat menunggu sholat dengan sholat yang lain. Jadi yang dikerjain itu tuh
baca Quran, zikir, sedekah, qiraat, itikaf, nunggu sholat dari maghrib sampai isya. Waktu yang paling dekat sholat kan cuma maghrib sampai isya. Itu pahalanya besar sekali itu. Habis maghrib ya zikir, ba'diyah. Habis ba'diyah silakan duduk di masjid ya itikaf, nunggu isya. Oh pahalanya besar. Kata fadzalikumur riba, itulah seperti orang ribat. Ribat itu orang perang garis paling depan. Ini musuhnya dia itu ribat. Luar biasa. Terus ngapain aja? Oh banyak yang dikerjain. Bisa sholat awabin, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20. Yang sedang 6, bisa 6 rakaat, 2 sendiri aja, gak usah berjamaah. Nah orang yang suka sholat awabin antara maghrib sampai isya dijaga oleh Allah min afatid dunya wal akhirat, dari penyakit dunia dan penyakit akhirat. Orang hidup kan perlu sehat bukan? Iya betul. Salah satu ikhtiar supaya sholat awabin itu. Dan yang mendapat manfaat bukan cuma dia, keluarganya. Itu awabin itu. Allah menjaga dirinya, keluarganya, dan masyarakat di sekitarnya dari penyakit dunia, penyakit akhirat. Awabin. Bagus Pak. 20 rakaat gimana? Kan gitu. Gampang gitu ya. Al-Qumud kulhu, bisa kan? Wal asri kulhu, wailul kulhu, alam darab kulhu, lilapi kulhu, araital kulhu, kan gitu. Ina atena kulhu, kuliah kulhu, idaja kulhu, tabat kulhu, 20. Kalau 20 repot Pak Ustaz, 6 dan 6 2. Kalau 6 banyak kepanjangan bacanya. Walaili misalnya gitu ya, bisa dipilih gitu ya. 6 juga kebanyakan Pak Ustaz, 2 aja dah. Nah, masih bagus 2 ngerjain daripada nggak sama sekali. Udah selesai sholat 2 rakaat awabin, baca Quran, banyak yang bisa dibaca. Bisa Yasin, bisa Waqiah, bisa Ar-Rahman, bisa Ad-Dukhan, banyak. Jadi banyak yang bisa dikerjain, nggak ada kosongnya. Nah, terus kata Imam Ghazali, waj'al, jadikanlah hadzal yaum, hari Jumat ini, minat usbu', katanya, di hari waktu selama 1 minggu, khosotan, khusus katanya, li akhiratika, untuk akhiratmu, kata Imam Ghazali. Coba, jadi Jumat itu jadikanlah khusus buat akhirat. Fasahu, maka mudah-mudahan hari itu katanya ayakuna kifaratan, menjadi kifarah, menghapus di baqiyatul usbu, untuk hari-hari sisanya dari seminggu itu. Boleh jadi selain Jumat pernah bikin salah, bikin dosa, gara-gara Jumatnya penuh dengan amal soleh, dihapusin semua dosa-dosa lain, gitu maksudnya. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu gimana kalau ibu-ibu? Ibu bisa juga melakukan hal yang sama meskipun bentuknya tidak persis. Kan ada Ummu Salamah nanya sama Nabi, ya Rasul, kenapa yang wajib Jumat cuma laki-laki? Kami juga bisa perempuan sholat Jumat. Kenapa yang wajib jihad cuma laki-laki? Kami juga bisa perempuan jihad. Apa kata Nabi? Kamu ngurusin rumah tanggamu itu jihad. Jadi ibu ngurusin keluarga ibu dari mulai melek mata sampai merem lagi, jihad semua asal niatnya karena Allah. Syaratnya apa? Jangan ngeluh. Jangan. Jalanin aja, emang kewajiban. Tetap dapat pahala. Alhamdulillah. Selesai ini adabul Jum'ah. Insyaallah kita lanjut nanti pada kajian yang akan datang, adabus siam.
Jelas? Ada yang penasaran? Jadi Allah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau laki-laki sibuk dengan ibadah seperti itu, ibu-ibu juga bisa menyibukkan diri dengan ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus rumah tangga, sama. Gitu ya? Karena ada riwayat seperti begini, pandangan Imam Ghazali, jadikan hari Jumat khusus buat akhirat. Ada tuh, dulu saya punya jemaah tuh, dia kalau dagang di pasar Tanah Abang, semua hari penuh, kecuali Jumat dia libur. Ditanya kenapa libur Jumat? Saya mau ibadah aja Jumatnya. Gitu. Berkah tuh dagang. Dulu ya. Berkah aja, ada aja tuh gitu ya. Pesanan macam-macam, order dari mana-mana. Kalau Jumat stop dia, nggak datang. Kenapa? Mau ibadah aja, ya, cukup dah katanya. Dari duit katanya seminggu. Nah, Jumat saya buat Allah aja nih, gitu, akhirat aja. Berkah aja rezekinya. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Baik. Nah, karena hari Senin, insya Allah Maulid Nabi kan? Iya. Nah, jadi bagus dalam menyongsong datangnya hari lahirnya Rasulullah. Kita menunjukkan cinta pada Rasul. Apa contohnya cinta pada Rasul? Kathratus salawat alaih, memperbanyak salawat pada Nabi. Bagaimana memperbanyaknya? Ya baca salawat semampunya. Kalau bisa 100 bagus, bisa 1000 lebih bagus lagi, bisa lebih banyak lebih bagus lagi. Memang ada hadisnya, ada dong. Kata hadis, man shalla alayya mi'ata marrah, siapa orang membaca selawat kepada saya 100 kali, Allah penuhi hajatnya di dunia 30. Wasab'ati wasab'ina marrah, wasab'ina marrah, dan 70 sisa di akhirat. Jadi siapa orang baca selawat kepada Rasul 100 kali, 30 keperluan di dunia dikabulkan, 70 sisa di akhirat. Kalau 100, kalau 1000, man shalla alayya alfa marrah, siapa orang membaca selawat kepada saya 1000 kali, Allah tidak akan mewafatkan orang itu sebelum wafatnya, kecuali dikasih lihat nih surga. Kedengeran? Sebelum meninggal, sebelum dicabut dikasih lihat nih kaplingmu nih. Ya Allah, itu lihat, waduh bagus banget ya, lebih bagus dibanding rumah kita saat selama ini. Saking asik yang ngelihat indahnya surga, nggak sadar dia ruhnya dilepas oleh malaikat. Nggak terasa. Coba, emang nggak bosan baca 1000? Enggak. Kalau orang cinta nggak bosan dong. Bapak cinta sama istri, bapak panggil-panggil tiap hari nggak bosan ya. 1000. Ada, saya pernah cerita sini ya. Ada seorang pemuda, bapaknya meninggal. Ketika bapaknya wafat, si anak muda ini duduk di pusara bapaknya, sebelah bapaknya itu sambil nangis dia. Nah, ketika dia sedang menangis, tiba-tiba ja'a rajul, tiba-tiba ada seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab, bajunya putih sekali, syadidu sawadi sya'ar, rambutnya hitam legam, wajahnya bercahaya penuh dengan nur, menghampiri si anak muda yang sedang menangis di samping pusara ayahnya. Nanya dia,
Ayuki ka ayuh syabab. Kenapa kamu menangis wahai pemuda? Kata anak muda itu, saya nangis karena lihat bapak saya meninggalnya begini, ini hitam legam. Mukanya, tangan, kakinya hitam semua. Padahal waktu hidup putih bersih. Oh, orang itu bilang, imsah biyadai, usaplah dengan tanganmu nak. Wadkur ismallah fih, sebutlah nama Allah. Wastaghfir lahu, mohonkan ampun buat ayah begitu. Dijalanin sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa terus sampai kaki. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, tiba-tiba tuh mukanya putih, badan, tangan, kaki putih semua. Begitu lihat kok berubah nih bapak saya jadi putih lagi gitu. Lebih putih dibandingkan sebelum meninggal. Dia noleh, orang itu berjalan. Dipanggil, disamperin. Siapa anda? Katanya, man anta? Anda Rasulullah. Saya Rasulullah. Tanya, kok bisa datang ke sini ya Rasul? Kata Rasulullah, karena kamu punya amalan yang orang lain nggak ngerjain. Apa amalan si anak muda itu? Baca sholawat sehari 40.000 kali. 40.000. Subhanallah. Jadi mungkin nggak Rasul bisa datang? Jawabnya bukan tidak mungkin. Jangankan itu, ya. Kan ada hadisnya di dalam hadis sahih itu. Man ra'ani fil manam, siapa melihat aku dalam mimpinya, katanya. Fa innahu haqqun, sesungguhnya begitu benar. Kenapa benar? Kalau orang mimpi ketemu Rasulullah dan beliau mengatakan kata Rasulullah, fa inna syaitan la yumathiluli, karena setan tidak bisa meniru saya. Jadi satu-satunya orang yang nggak bisa ditiru oleh setan cuma Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah dan beliau mengatakan saya Rasulullah, pasti benar. Mudah-mudahan ya bisa ketemu Rasulullah. Kalau nggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Kalau dapat ketemu akhirat, masuk surga dong. Dapat syafaat Rasulullah. Nah, salah satunya baca sholawat. Mudah-mudahan. Baik, kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat. Imannya kuat. Ibadahnya giat. Rezekinya luas. Hidupnya berkah. Keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.